Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, Shalom. Atas nama pemberita firman dan para pelayan liturgis yang bertugas, kami mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan juga menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, ibadah hari ini akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Nyonya Devianti Uktosea. Mari jemaat, sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah ini, kita masuk di dalam saat yang teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 pada bait yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat kekasih Tuhan, nas pembimbing kita dalam ibadah minggu ini berkata demikian: apa yang ditinggalkan belalang pengering telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Yoel pasal 1 ayat yang keempat. Jemaat, terimalah salam kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang ketiga. Pujilah
Dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, jemaat, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baurilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku
sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 40, bait pertama dan bait yang kedua. Jemaat, mari berdiri untuk bersama mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 58, bait 1 dan 2.
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Silakan. Jemaat, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Di Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel pasal yang pertama ayat yang pertama sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Betuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua,
Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arahku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Pendapat firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati dan ucaplah syukur kepada Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Kristus kiranya memenuhi persekutuan kita, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan ini maupun yang ada di rumah. Awal tahun 2020 ini, tepatnya bulan Januari, sejumlah negara di Afrika dan di beberapa negara di Asia Timur dibuat panik oleh serbuan jutaan belalang yang menghabiskan panen dan cadangan makanan mereka. Somalia misalnya menyatakan keadaan darurat nasional, begitu juga Pakistan dan India. Serbuan belalang dalam jumlah besar yang menyerang Ethiopia, Kenya, dan Uganda membuat negara yang memang terbilang kehidupannya rata-rata sulit menjadi makin sengsara. Ladang pertanian dan lumbung-lumbung cadangan makanan dilahap habis. Belalang yang berukuran 7 sampai 8 cm itu yang datang dalam kawanan besar, rombongan 1 km persegi
belalang saja yang datang bersamaan dapat menghabiskan makanan untuk 35.000 orang. Dan akibatnya bencana kelaparan dan kematian melanda negeri-negeri tersebut karena kekeringan. Bahkan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, di bawah PBB menyatakan bahwa keadaan akan semakin parah akan terjadi khususnya di bulan Juni ini. Karena belalang-belalang tersebut bertelur dan jumlahnya meningkat jadi 500 kali lipat, dan sungguh mengerikan. Serangan belalang mengerikan seperti ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Yoel, bahkan lebih parah karena benar-benar tidak menyisakan apapun. Dan karena keganasan dan intensitas serbuan belalang itu secara rinci dicatat di dalam ayat 4 bacaan kita tadi, ayat pasal Yoel pasal 1 ayat 4, 6 dan 7 yang menyatakan, apa yang ditinggalkan belalang pemerih telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan di belalang pelak. Luar biasa. Total penyergapan yang dilakukan itu tidak menyisakan sedikit pun. Dan ayat 6, sebab Nabi Yoel menggambarkan bagaimana keganasan dari belalang-belalang itu. Sebab mereka maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntu. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Demikian pernyataan Tuhan sendiri tentang apa yang menimpa Israel umatnya karena serangan belalang ini. Saudara-saudara, ini adalah satu gambaran yang menggambarkan betapa seriusnya kesulitan yang ditimbulkan oleh karena belalang ini. Dan belalang ini adalah bentuk teguran Tuhan, teguran keras Tuhan terhadap umatnya, agar supaya mereka sadar. Dan Tuhan secara khusus ingin agar supaya Nabi Yoel mengingatkan bangsa ini, supaya mereka tidak menganggap remeh apa yang terjadi, supaya mereka tidak menganggap bahwa apa yang terjadi ini hanya sebuah fenomena alam, hanya seperti sebuah peristiwa alam yang memang menyulitkan kita secara ekonomi, yang berarti krisis pangan, tetapi ini akan segera berlalu. Tuhan ingin agar supaya umat benar-benar menyadari bahwa ini adalah peringatan keras Tuhan atas tingkah langkah hidup mereka yang jahat, jauh dari kebenaran, menjadikan ketidakadilan sebagai hal yang biasa, bahkan hidup sesukanya sendiri. Tuhan mengutus Nabi Yoel untuk mengingatkan bangsa ini, supaya mereka melihat bahwa belalang ini adalah utusan tangan Tuhan yang ingin agar supaya sebelum penghakiman dan penghukuman yang sesungguhnya datang, yaitu hari Tuhan, Yom Yahweh, mereka bertobat, agar supaya mereka beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bencana ini sebenarnya merupakan lensa atau suatu peringatan awal akan datangnya penghukuman, di mana serbuan belalang ini sebenarnya menggambarkan apa yang akan terjadi, di mana serbuan belalang ini menggambarkan sebenarnya bangsa Asyur yang pada tahun 772 sebelum Kristus, sebelum Masehi, itu
pada akhirnya benar-benar menyerang Yehuda dan merampas habis-habisan segala hak, segala sesuatu yang mereka miliki. Tetapi yang jauh lebih mengerikan lagi adalah Tuhan mengingatkan mereka bahwa walaupun sebagai umat pilihan Tuhan, mereka adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Dan Yom Yahweh dalam keyakinan Israel adalah hari Tuhan, hari di mana Tuhan akan memulihkan mereka dari semua musuh dan mengangkat mereka untuk menunjukkan kepada semua bangsa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak hidup sesuai dengan identitasmu sebagai umat pilihanku, maka Yom Yahweh itu akan menjadi hari penghakiman, hari penghukuman yang sangat mengerikan. Bahkan Tuhan sendiri pun begitu ngeri terhadap hari itu, dan itu sebabnya Dia sungguh-sungguh minta agar supaya Yoel menyerukan pertobatan, supaya setiap komponen di dalam umat Tuhan, baik para pemimpin dan terutama para pemimpin-pemimpin di balik Allah, terutama pelayan-pelayan Tuhan, dan juga semua laki-laki, perempuan, orang muda, orang-orang yang aktif bekerja, bahkan berusaha di ladang, di kebun-kebun anggur, para petani, dan semua lapisan diminta agar supaya mempergunakan atau melihat peristiwa serbuan belalang ini sebagai sebuah peringatan keras dari Tuhan dan sebagai sebuah kesempatan untuk merendahkan diri, untuk meratap, dan agar supaya mereka bersedia pada akhirnya untuk bertobat. Itu yang Tuhan inginkan. Karena seperti kata Tuhan di dalam surat pertama Petrus, kenapa Tuhan sepertinya ulur waktu? Karena Tuhan tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Tuhan ingin supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat, ketika kita melihat bacaan kita khususnya di ayat 9, di situ dikatakan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni para pelayan-pelayan Tuhan. Ketika bencana ini terjadi, maka yang terdampak bukan hanya umat Tuhan, tetapi juga semua peribadatan, semua acara aturan di dalam ibadah itu kemudian terganggu. Karena ketika ladang habis dimakan oleh belalang, serbuan belalang ini, maka tidak ada gandum, tidak ada tepung untuk membuat roti sajian untuk dipersembahkan. Tidak ada minyak zaitun yang menjadi bahan untuk bahan curahan untuk bau-bauan, bahkan untuk semua kebutuhan peribadatan tidak tersedia bahan yang cukup. Dan ini menunjukkan bahwa kerusakan itu berlangsung atau terjadi bahkan sampai ke dalam bait Allah efeknya. Apa yang firman Tuhan ini mau katakan adalah bahwa ketika Tuhan memutus atau mengizinkan sebuah ulah atau sebuah wabah seperti belalang dalam bacaan ini terjadi, maka Tuhan ingin agar supaya umat menanggapinya secara serius, agar supaya apa yang sangat mengerikan itu tidak harus dialami oleh umat Allah karena perbuatan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi sejumlah orang COVID-19, pandemi COVID-19 ini mungkin seperti serbuan belalang. Bagi banyak orang, belalang ini
COVID-19 ini memangsa pendapatan, mengerat penghasilan, dan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk membayar tagihan-tagihan. Pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang terpaksa hidup dalam ketakutan, bahkan tidak tahu bagaimana keadaan mereka esok hari. Mereka hidup dalam tekanan, dalam kekhawatiran, bahkan banyak terjadi kekacauan di dalam keluarga oleh karena masalah ekonomi dan oleh karena masalah-masalah yang dihasilkan. Apalagi kalau ada yang terdampak langsung sehingga pada akhirnya sakit, bahkan pada akhirnya berduka cita oleh karena harus kembali kepada Bapa di surga di tengah-tengah kondisi yang menyedihkan. Ini bukan keadaan yang mudah. Saya tidak tahu apa yang menjadi belalang dalam kehidupan saudara, yang merupakan efek langsung atau tidak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Kita yang hidup pada era ini, ketika dalam bacaan ini dikatakan Tuhan ingin agar supaya umat mengatap, agar supaya umat bertobat, berbalik. Mungkin pandemi ini adalah sebuah peringatan yang mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam era yang begitu enak, terlalu enak. Sulit bagi kita untuk mengerti, apalagi untuk melakukan, meratap di hadapan Tuhan. Sulit bagi kita untuk melakukan apa yang diminta dalam bacaan ini melalui Nabi Yoel oleh Tuhan. Oleh karena kita biasa dengan kemudahan, kita mau apa yang instan, kita ingin semua terlaksana dengan mudah dan cepat. Daripada meratap, daripada merendahkan diri, yang ada adalah kebosanan. Kita tidak mempertanyakan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui keadaan ini. Terlalu banyak hiburan, terlalu banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan, atau terlalu banyak hal yang ingin kita kerjakan atau harus kita selesaikan, target-target yang harus kita capai, dan itu berlangsung terus-menerus sampai pada satu titik di mana dengan agak terpaksa akhirnya terjadi. Suka atau tidak suka, pada akhirnya oleh karena pandemi COVID-19 ini untuk memutus mata rantai penyebaran, kita harus tinggal di rumah, stay at home, work from home, school from home, bahkan menjadikan rumah masing-masing sebagai tempat ibadah utama. Sebagai pelayan Tuhan dan umat Tuhan, untuk saat ini kita tidak bisa lagi beribadah untuk sementara, tidak bisa lagi beribadah berpuasa dalam persekutuan yang berkumpul seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Nggak bisa sembarangan jabat tangan atau cipika-cipiki seperti biasanya, karena keharusan menjaga jarak fisik, physical distancing, social distancing. Tetapi tahukah saudara, mungkin saudara sudah banyak membaca, banyak mendapatkan masukan, tapi justru inilah saat-saat yang penting bagi kita sebagai anak-anak kita. Sesungguhnya keadaan ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk membenahi segala sesuatu, berdamai dengan diri sendiri, berani menghadapi diri sendiri, dan tidak berusaha mencari pengalihan dengan menyibukkan diri, tetapi berani menghadapi diri sendiri dengan kebenaran-kebenaran yang mungkin ingin kita sangkali tentang diri kita, tentang pikiran kita, tentang karakter kita yang sebenarnya harus dipangkas, yang sebenarnya harus dikerat, yang sebenarnya harus diubahkan, tetapi selama ini kita alihkan dengan kesibukan atau aktivitas. Tetapi inilah saat yang terbaik di mana kita secara jujur dalam pimpinan Roh Kudus diajak untuk introspeksi. Kita diajak
untuk berdamai dengan diri sendiri, bahkan berani membuat keputusan-keputusan besar, memutuskan hubungan-hubungan yang tidak benar, memutuskan pergaulan-pergaulan dan selera-selera keinginan-keinginan yang tidak benar, bahkan semua hal yang dapat melukai hati Tuhan dan melukai hati anggota keluarga kita. Menata ulang hati dan pikiran kita, menata ulang sampah-sampah yang ada di dalam hati, di dalam pikiran, bahkan kita pegang kuat karena itu nikmat, karena itu nyaman. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan membangun kembali keluarga yang sungguh-sungguh saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima keadaan satu dengan yang lain. Bukan seperti yang banyak terjadi. Nampaknya seperti sebuah keluarga, tinggal satu atap, tapi tidak ada komunikasi. Atau kalaupun terjadi komunikasi, komunikasinya sangat minim dan tidak sehat. Begitu juga di saat ini, untuk sementara kita tidak bersalaman, kita tidak melakukan seperti yang biasanya kita lakukan ketika kita bertemu. Karena biasanya kita sudah begitu terbiasa dengan bersalaman, sementara salam yang adalah lambang tanda shalom, damai sejahtera. Sehingga orang bersalaman, tapi hatinya tidak bersalaman, tidak ada jabat hati. Sekarang tidak bersalaman, tetapi orang harus menyapa seseorang dari keputusan hatinya, sekalipun tanpa jabat tangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di dalam kehidupan umat Tuhan. Bertobat berarti berbalik dari semua arah yang tidak fokus pada Kristus. Bahkan ketika kita melayani Tuhan, kita akan berkata, saya harus bertobat bagaimana lagi? Bukankah selama ini saya sudah melayani Tuhan? Bukankah selama ini waktu saya terbanyak untuk gereja, untuk pekerjaan pelayanan, untuk rapat, untuk aktivitas-aktivitas di gereja? Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, kalau benar pelayanan kita, aktivitas kita, dan hidup kita tersentra, terfokus pada Kristus, maka mestinya, sekalipun ada perbedaan pendapat di sana sini, mestinya tidak ada lagi rasa benci, amarah, ketidaksenangan, ketidaksukaan di dalam hati satu terhadap yang lain. Karena kita telah belajar untuk sabar seperti Kristus, bersedia untuk mengampuni seperti Kristus, bersedia untuk merendahkan diri seperti Kristus. Minggu ini kita ada dalam minggu pemuliaan Kristus. Kalau benar-benar Kristus kita muliakan, maka sesungguhnya gereja, persekutuan orang percaya, bahkan rumah setiap keluarga Kristen harusnya menjadi sebuah surga bagi setiap anggotanya, dan bukannya tempat pelarian atau tempat untuk bersembunyi. Karena itu kita seringkali mendengar bahwa bahkan saat ini mungkin sudah berlangsung, pasca COVID-19 ini kita akan memasuki sebuah era yang disebut atau dikenal dengan new normal. Satu keadaan yang normal yang berlalu. Nah, pertanyaannya adalah, sesudah pandemi COVID-19, adakah saudara dan saya, baik kita sebagai anggota keluarga, sebagai ayah, ibu, sebagai orang tua, sebagai pemimpin di dalam rumah Tuhan, di bait Allah, di rumah Tuhan, apakah kita benar-benar sudah mengalami sebuah transformasi, sebuah new normal, di mana ukuran new normal kita adalah Kristus? Kita nggak pernah sempurna. Perjalanan menuju kesempurnaan itu adalah perjalanan seumur hidup.
Tapi apakah COVID ini dengan semua yang ditimbulkan efek sosial terhadap kondisi kita, baik kondisi kesehatan kita, mungkin pada ekonomi kita dan semua yang kita alami, apakah itu membuat kita menjadi makin serupa dengan Yesus? Kesulitan yang diakibatkan oleh kondisi ini tidak kita sangka, tetapi inilah saatnya di mana kita diajak untuk benar-benar mengaminkan firman Tuhan yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bahkan di dalam Yesaya pasal 55 pada ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan di temukan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya kehidupan Kristus makin nyata di dalam kehidupan kita, justru di tengah-tengah kondisi yang. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Jemaat 402 bait 1 dan 3. Jemaat, silakan berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman resmi dengan hati serta sikap sempurna. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena di hari Minggu yang kudus ini kami masih boleh menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan sebagai orang percaya dalam ibadah saat ini. Sekalipun kami melakukannya secara streaming, Tuhan, kami secara khusus mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah setiap keberadaan mereka.
Karuniakan kekuatan, penghiburan, dan semangat. Setiap kesulitan yang dihadapi oleh tiap-tiap pribadi dan keluarga oleh karena terdampak pandemi COVID-19 ini, Tuhan hiburkan dan teguhkan bahwa sesungguhnya mereka tidak pernah sendiri. Tuhan yang menyertai mereka akan menolong mereka untuk mengatasi setiap kebutuhan, setiap kesulitan. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang berduka cita dihiburkan, bahkan yang sakit Tuhan tolong dan Tuhan beri kesembuhan dan pemulihan sempurna. Bahkan juga yang terdampak secara ekonomi dan juga mengalami berbagai masalah, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat, terobosan, dan jalan keluar, sehingga tiap pribadi dan keluarga dapat melihat kemuliaan dan kebesaran kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Karena Engkau yang berseru, carilah Tuhan selama Ia dekat, dan carilah berserulah kepada Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Sesungguhnya adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu beserta dengan umat Tuhan dalam setiap keadaan, dan selalu menjawab kami dengan pertolongan tepat pada waktunya. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi semua saudara-saudara kami yang terdampak langsung oleh COVID-19 ini, baik yang ada di rumah yang sedang melakukan isolasi mandiri maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan kekuatan, agar masa-masa ini tidak menjadi masa yang membuat mereka semakin gelisah dan galau serta dibayang-bayangi oleh ketakutan, tetapi justru menjadi masa di mana mereka berkesempatan untuk berhubungan secara pribadi dengan Kristus Yesus, Anak Allah yang telah menderita sengsara, menanggung dosa kami, menanggung segala penyakit kami, dan memberikan kemenangan dan damai sejahtera bagi kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, segala sesuatu akan terjadi untuk kebaikan, dan Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi tim Satgas COVID-19 ini. Mereka yang berada di garis depan, para dokter, para perawat, tenaga medis, dan setiap unsur yang terlibat di dalam upaya ini, upaya pencegahan penyebaran, bahkan upaya untuk menolong para pasien. Tuhan kiranya Engkau memberikan kepada mereka perlindungan secara khusus. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan jaga lindungi mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dalam ketenangan dan sejahtera, karena percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu melindungi mereka. Kami berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan, jemaat GPIB Tiberias di tempat ini, majelis jemaat di tengah-tengah seluruh upaya untuk tetap melayani jemaat, bahkan Bapak Pendeta John Irot, Karel Irot di dalam seluruh tugas tanggung jawabnya. Tuhan kiranya memberkati bersama-sama dengan seluruh presbiter, sehingga di tengah keadaan bagaimanapun jemaat Tuhan ini dapat tetap merasakan kasih, pelayanan, dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Engkau yang maha mengetahui kebutuhan jemaat-Mu ini, Kau curahkan berkat-Mu, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan, bahkan Tuhan karuniakan roh kecukupan dan kemampuan untuk mengatasi setiap kebutuhan. Dan kiranya keadaan ini justru menghasilkan sebuah transformasi, menghasilkan sebuah pembaharuan hidup di dalam tiap keluarga, di dalam tiap pribadi, sehingga new normal, keadaan normal yang baru pasca pandemi COVID-19 ini menghasilkan pribadi-pribadi yang sungguh makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh kabinet dan jajarannya, bahkan pemerintah sampai ke tingkat RT RW,
yang berusaha keras untuk melaksanakan yang terbaik bagi masyarakat kami, Indonesia. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmah, agar dalam melaksanakan tanggung jawab mereka senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan karuniakan kesadaran yang sungguh juga di dalam diri setiap anggota masyarakat, agar supaya setiap orang bekerja sama secara proaktif dalam memutus mata rantai COVID-19 ini, agar penyebarannya dapat dihentikan, diminimalisir bahkan dihentikan, sehingga pada satu saat kami boleh kembali melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan semua jemaat Tuhan dengan seluruh keberadaannya, pemerintah kami, bukan juga pemerintah khususnya di Jawa Timur ini, kiranya Tuhan memberkati gubernur, wali kota, bahkan semua komponen yang ada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan dengan mempersembahkan karya hidup kita hanya bagi Tuhan. Mendasari persembahan ibadah minggu ini, firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan ke-10 yang mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 bait pertama dan ketiga. Mari puji Raja Sorga. Puji dia,
Mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu, serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Ibadah liturgis akan usai, tetapi ibadah aktual terus berlanjut. Sebab itu sebelum mengakhiri ibadah ini, ingatlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kembalilah dalam kehidupan setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412 bait 1 dan 2. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.